Selamat malam, nama saya Tasya Sabila Febriati, NPM 92. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang Q1, di mana Q1 di sini saya akan menjelaskan pertama tentang case analysis, lalu explanation dari agent of infection-nya dan juga life cycle-nya, symptoms yang relate dengan patogen life cycle-nya, lab finding yang relate dengan patogennya, lalu pathogenesis, treatment, dan yang terakhir adalah pencegahannya. Jadi untuk case analysis-nya itu sendiri, jadi yang pertama, jadi saya kedatangan seorang pasien inisial X berumur 40 tahun dan dia adalah seorang laki-laki di mana dia ini dibawa oleh keluarganya dikarenakan adanya severe pain pada upper abdomennya atau perut bagian atasnya. Nah, komplain ini disertai dengan adanya demam dan juga adanya pusing. Lalu dari story taking saya dapati juga bahwa sebelum pasien ini dibawa ke rumah sakit 4 minggu sebelumnya, pasien ini mempunyai gejala bloody diare yang frequently dan gejalanya ini hilang setelah dia ini meminum antibiotik selama 5 hari. Nah, namun 1 minggu sebelum dia ini dibawa ke rumah sakit, bloody diare-nya ini ada lagi muncul lagi dan disertai dengan adanya acute severe pain pada abdomen bagian atasnya. Nah, di mana dari physical examination saya dapati bahwa blood pressure, respiratory rate, heart rate ini normal, sedangkan temperatur tubuh dari pasien ini meningkat dan adanya abdominal tenderness atau nyeri tekan pada perut pasien. Lalu setelah itu dari blood routine examination-nya saya dapati bahwa HB-nya ini turun, adanya neutrophil increase. Nah, dari feces weight amount-nya saya dapati bahwa adanya amuba dan dari X-ray dari thorax cavity-nya, CT scan dan juga USG dari abdomennya ini saya dapati bahwa adanya liver abscess. Nah, untuk problem-problemnya sudah di-list di sini. Jadi dari problem-problem ini saya dapati bahwa pasien tersebut didiagnosis terkena amoebiasis yang dikarenakan infeksi dari Entamoeba histolytica. Dikarenakan pertama adanya severe pain pada upper abdomennya, lalu adanya bloody diare, dan setelah itu adanya fever, fatigue, dan juga adanya HB yang menurun dan juga neutrophil increase sebagai tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa dia ini terkena infeksi dari Entamoeba histolytica. Dari torakik, X-ray, USG, dan juga CT scan ini juga terdapat liver abscess yang merupakan ciri-ciri dari amoebiasis Entamoeba histolytica. Lalu untuk explanation dari agent of infection-nya itu sendiri, jadi tentang Entamoeba histolytica ini dari scientific classification, domainnya itu adalah Eukaryota, filumnya Mombozoa, kelasnya itu adalah Archaeamoebae, genusnya adalah Entamoeba, spesiesnya adalah Entamoeba histolytica. Nah, ini ada gambarnya. Adanya morphologic identification dari Entamoeba histolytica itu sendiri. Jadi untuk trofozoidnya itu ukurannya adalah 12 sampai dengan 50 mikrometer, sisnya adalah 10 sampai dengan 20 mikrometer. Lalu untuk cis strukturnya itu number of nuclei-nya itu adalah 1 sampai 4, sedangkan untuk chromatoidal bars-nya itu biasanya berbentuk rounded ends. Lalu ciri-ciri lain dari Entamoeba-nya itu sendiri adalah yang pertama dia adalah anaerobic parasitic protozoan. Lalu dia ini part of genus Entamoeba, lalu biasanya ini menginfeksi manusia dan juga primata lain yang mengakibatkan amoebiasis. Infective stage-nya itu adalah cyst, nukleasi ini berbentuk ring and dot, dan mempunyai peripheral chromatin dan juga central karyosom. Lalu pathogenic state-nya itu adalah trophozoid. Jadi Entamoeba histolytica ini artinya adalah tissue destroying. Lalu biasanya ini akan mengakibatkan amoebic dysentery dan juga amoebic liver abscess. Symptoms yang biasanya keluarnya ini adalah dysentery, diare, kehilangan berat badan, fatigue atau pusing, dan adanya nyeri pada perut dan juga hemebomas. Patogenesisnya ini biasanya ditemukan adanya ulcer formation bentuk peptic necrosis yang berbentuk fast shape holes yang ada di GI tract, dan biasanya ini ditemukan pada sekumnya di large intestine.
Lalu untuk life cycle-nya itu sendiri, jadi pertama-tama Entamoeba ini dimakan atau termakan biasanya mature cyst-nya, jadi melalui contaminated food atau water dan juga tangan yang belum dicuci atau ya kita belum cuci tangan, dan nantinya mature cyst dari Histolytica ini termakan. Dan biasanya exposure-nya ini bisa dikarenakan adanya kontak seksual, dan nantinya akan masuk ke small intestine dan terjadilah excitation, di mana nantinya akan mengeluarkan trophozoid. Trophozoid ini akan migrasi ke large intestine, di mana trophozoid ini akan bisa hanya berada di wall dari intestine juga, dan dia nantinya akan bisa reaching dari intestinal seat, contohnya ke liver, brain, atau otak, dan juga bisa ke lungs. Nah, trophozoid ini biasanya berkembang biak melalui adanya binary fission dan juga nantinya akan memproduksi cyst. Nah, untuk dari produksi cystnya itu nantinya trophozoid dan juga cystnya ini bisa nantinya akan paste ke feses, dan nantinya ini biasanya trophozoid ditemukan pada feses diare, dan juga untuk cystnya itu biasanya ditemukan pada feses biasa. Lalu nantinya cystnya ini bisa survive berhari-hari bahkan berminggu-minggu pada fesesnya meskipun dia sudah di lingkungan luar. Namun untuk trophozoidnya ini dia tidak akan bisa survive pada lingkungan luar, dan jika dia termakan pun dia nantinya akan mati jika terkena asap dari lambungnya. Lalu untuk symptoms yang relate-nya itu kan tadi ditemukan fever, fatigue, bloody diarrhea, dan juga abdominal tenderness. Untuk fevernya itu sendiri dikarenakan adanya destruction dari epithelial cells dari intestinnya yang nantinya akan menyebabkan adanya ulcer formation. Dari ulcer formation ini nantinya akan menyebabkan inflammation, dan inflammatory mediatornya ini terkumpul dan nantinya akan mengeluarkan mediator untuk menyebabkan demamnya. Lalu untuk fatigue ini dikarenakan adanya bloody diare, otomatis adanya loss of nutrition dan juga blood. Jadi nutrisinya itu tidak ada, dan bloodnya ini yang seharusnya mengantarkan nutrisi-nutrisi pada setiap selsnya ini tidak ada, maka akan mengakibatkan fatigue. Lalu adanya bloody diare biasanya dikarenakan adanya ulcer formation di large intestine-nya, dan nantinya akan menyebabkan pendarahan yang terus-menerus, dan reabsorption dari nutrisinya itu juga berkurang, maka nantinya akan menyebabkan bloody diare. Lalu untuk abdominal tenderness-nya juga dikarenakan adanya bumbu colonization pada upper abdomen atau small intestine. Lalu untuk lab finding-nya itu sendiri, jadi ada mikroskopik, jadi ditemukan adanya cyst dan juga trophozoid pada fesesnya, wet fesesnya. Jadi ini kita lihat melalui mikroskop. Lalu setelah itu kita temukan juga pada live finding-nya ada liver abscess pada saat melakukan CT scan, lalu X-ray pada thoracic cavity, lalu USG. Jadi di mana adanya ulcer formation di large intestine-nya, nantinya ini emboli-emboli dari ulcernya ini akan masuk ke bloodstream dan nantinya akan menuju ke liver, nanti akan terbentuk mikroemboli. Nah, mikroembolinya ini terdapat trophozoid yang nantinya akan lama-kelamaan mengakibatkan liver abscess. Decrease HB-nya ini dikarenakan adanya blood loss yang terus-menerus, dikarenakan adanya bloody diarrhea yang disebabkan dari ulcer. Increase neutrophil biasanya dikarenakan adanya infection. Infection yang ini kan nantinya akan mengeluarkan beberapa inflammatory mediator dan juga cytokine stokin. Nah, nantinya akan menyebabkan neutrophil dan juga makrofag ini berkumpul, semakin lama semakin banyak, sehingga nantinya akan mengakibatkan adanya increase dan neutrophilnya. Untuk patogenesisnya itu sendiri, jadi saya kedatangan seorang pasien berinisial X berumur 40 tahun, dan dia adalah seorang laki-laki. Jadi cystnya itu makan masuk ke small intestine, ada excision. Nah, nantinya akan menyebabkan dua hal, amoeba colonization yang mengakibatkan lama-kelamaan severe abdominal pain atau pain dari upper abdomennya, dan yang satunya lagi nantinya akan melakukan trophozoid. Nah, trophozoidnya ini nantinya akan melakukan multiplikasi dan juga kolonisasi pada large intestine, dan lama-kelamaan ini nantinya akan adanya adherence dari
colonic epithelial cells oleh trofozoitnya biasanya dilakukan melalui spesifik galactose N-acetyl galactosamilektin yang nantinya mengakibatkan adanya iris mengeluarkan dari interleukin 1 alfa dan juga interleukin 1 beta. Nah, interleukin 1 alfa dan 1 beta ini nantinya akan mengakibatkan epithelial cells die atau adanya cytolysis dan juga apoptosis. Dan selain itu juga akan mengakibatkan NF-κ-beta yang nantinya akan mengakibatkan adanya sitokin dan juga inflammatory mediator yang dikeluarkan, contohnya ada COX-2, IL-1, dan juga IL-8 yang mengakibatkan fever atau demam dan mengakibatkan temperatur dari pasien ini meningkat. Lalu nantinya sitokin dan juga inflammatory mediatornya ini akan mengakibatkan adanya attract dari neutrophil dan juga makrofag sehingga neutrophil ini semakin meningkat, lalu inflamasi yang terus-menerus dan nantinya akan menyebabkan ulcer formation yang berbentuk flash. Nah, ulcer formation ini nantinya akan menyebabkan bloody diare yang nantinya bloody diarenya ini cyst dan juga trofozoitnya ini akan keluar dari diarenya itu sendiri dan juga feses yang biasa. Dan makanya nantinya akan ditemukan histolitika yang ada di feses. Lalu adanya blood in body yang menurun yang mengakibatkan HB itu ikut menurun dan juga fatigue. Jadi HB yang EBS yang seharusnya melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan nutrisi-nutrisinya ini nanti berkurang dan akan mengakibatkan fatigue. Nah, dari ulcer formation ini nanti akan terbentuk emboli-emboli yang nantinya akan bermigrasi via bloodstream yang nantinya akan masuk ke liver, membentuk mikroemboli. Mikroembolinya ini terdapat trofozoit juga dan nantinya akan lama-kelamaan di liver ini mengakibatkan abses yang nantinya ditemukan pada thoracic, X-ray, CT scan, dan juga USG. Untuk treatmentnya itu sendiri, primary-nya untuk simptomatik amoebiasis biasanya dilakukan hydration dan juga menggunakan metronidazole dan atau tinidazole yang nantinya akan mematikan amoeba di bloodstream, intestine, dan juga liver abscess. Jadi treatmentnya ini biasanya 10 hari dan dimakan kapsul metronidazole-nya. Lalu ada memakan juga liminal agent, contohnya seperti paromomycin, iloxionate, furoate. Lalu untuk liver abscess, perforated colon, dan juga toxic uveal colon ini bisa dilakukan surgery. Lalu untuk preventionnya itu, jadi pada saat kita ingin makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran, kita harus mencucinya terlebih dahulu, juga di-peel, dan kalau misalkan kita meminum bottled water ataupun soft drinks, kita bisa mencucinya terlebih dahulu baru kita minum. Lalu jika kita harus minum minuman yang biasanya berada di kubangan air, biasanya kita bisa dipanasi terlebih dahulu dan nantinya akan dimasukkan iodine. Lalu avoid milk, cheese, dan unpasteurized dairy products yang lain, dan avoid food salt yang ada di jalanan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.